tes. Kenceng nggak? Terus nanti ngomongnya di mana? Hey, Laundry Brands Indonesia di mana? Kita ada di langsung jeng. Hey, Laundry Brands Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Firmansyah. Oke teman-teman, kita lagi ada di Medan. Kita sekarang ada di Bags Laundry, Shoes and Bags. Kita mau ketemu dengan ownernya yang sangat luar biasa. Sebelumnya beliau punya laundry koin, laundry kiloan, laundry load dan sebagainya. Tapi sekarang beliau sudah memiliki banyak bisnis di Jalan Karya Wisata, Medan Johor. Beliau punya beberapa titik, bukan hanya laundry sepatu bag saja, tapi ada itu Aisyah Setrika sama Koin Laundry. Terus ada juga yang lagi baru viral saat ini adalah Zia Special Parcel. Oke, kita akan jalan-jalan sambil melihat workshopnya seperti apa. Yang sepertinya ruko di sini dikuasai beliau semua. Dari ujung sana sampai ujung sana. Lihat ya, kita langsung masuk ke dalam, kita ketemu sama ownernya. Yuk. Selamat. Ya Allah, selamat datang Mas Apik di Medan, di Bags Medan, di Jalan Karya Wisata, apalagi ya? Medan Johor ya. Medan Johor. Keren, luar biasa. Nah, teman-teman, kita sudah ketemu dengan ownernya dari Bags Laundry ya? Bags Apa Medan. Ini? Oh, Bags Medan ya. Terus ini ada siapa ini yang di belakang ini, teman-teman? Iya. Ini teman kita juga. Siapa namanya? Joni. Ko Joni. Nah, punya laundry apa aja Ko Joni? Sementara ini masih one day laundry dan beberapa laundry joinan sih. Joinan. Apa nama laundry joinan? Joinannya kita pakai nama Moss Laundry. Oh. Mas Dio juga ada. Moss Dio juga ada. Ya sih, keren. Ko Joni nggak usah kemana-mana, di sini aja. Saya sering lihat bahwa tampilannya emang keren. Di sosial media berarti Instagram ya? Iya. Instagramnya Kita ini mainnya aktif. di Instagram Main doang. di Instagram aja ya. Jadi emang marketnya yang bagus sama di Instagram. Sering saya bilang di YouTube bahwa kalau target market kita adalah anak milenial atau menengah ke atas, ya mainlah di Instagram. Iya. Yang Facebook ada, tapi sekarang lebih niche-nya lebih tertuju itu ada di Instagram. Dan Bags berhasil. Kita memang nol, kita rintis tuh memang organik banget. Tidak ada sistem beli, tidak ada ambil sana, ambil sini. Ada beberapa strategi yang orang bilang saya nggak ikutin. Setiap ada yang datang, bantu ya. Bantunya bantu apa? Bantu ngikutin, bantu untuk posting. nge-like, bantu ngeliat. Jadi, dan pada akhirnya awal-awal itu di Instagram kita pakai produknya mentor tuh. Dimasukin ada beberapa slide ya Ji ya, ada beberapa. Tapi di slide ke-10 kita sudah tidak ada produk dari Google, tidak ada produk dari pekerjaan orang lain, tetap harus kerjaan kita yang muncul. Jadi Yang ada di foto-foto dan Instagram sebagainya. itu bener-bener real hasil kerja kita. Sehingga kita pede ketika bilang, oke ibu mau layanan apa silahkan cek di IG-nya kita. Gitu. Jadi dari mulai, pokoknya intinya dari awal Instagram itu seperti itu. 6 slide kita pakai punya Mbak Leli. Wih, Kakak Leli. Saya harus private itu kayaknya keren itu private-nya. Mbak Leli itu teman-teman yang disampaikan oleh Bu Izur itu adalah yang pernah kita liput di video sebelumnya ada di sini. Jadi beliau ini spesialis untuk laundry sepatu dan tas, tapi posisinya di Purwokerto, di Jawa Tengah. Jauh banget dari Jauh. Medan. Dan beliau juga punya inspirasi untuk bikin parcel. Beliau kayaknya juga ikut. Sudah Ikut ya, keren. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Perkenalan dulu Bu Izu. Saya Zuriani, kawan-kawan biasa panggil saya Izur. Saya asli Medan, sebelumnya bukan tukang cuci. Sebelumnya saya kantoran, saya dulu pernah di lembaga juga, lembaga anak dan perempuan, nganggur, jadi mak-mak tulen tuh 3 tahun. Setelah emak-emak, terus komplain sama suami, dibikinin usaha. Usaha yang saya bisa pegang dan saya nggak ketergantungan sama orang. Kalau masak, saya nggak pinter. Saya harus ketergantungan sama tukang masak. Kalau tukang masaknya berhenti, saya bingung. Kalau tukang cuci, kayaknya saya bisa. Nyuci doang. Nggak harus di situ juga ternyata ya, pakai mesin ya. Saya tahu apa cari di Google Mas. Jual mesin laundry. Oh ya? Yang muncul satu merek. Oke, nggak apa-apa sebutin aja. Oh, Speedwin. Yes, Speedwin. Jadi pertama kenal laundry, saya langsung kenal yang mahal Mas. Jadi ketika orang tanya saya berhasil di satu laundry, modalnya berapa Bu? 300-an juta. Orang nggak jadi, bukannya gede ya gitu. Tapi pada saat itu saya di Pemda ya Koyo itu emang perintis pertama koin. Oh, gitu. Omset saya 60 sampai 70 juta. Di Simpang Pemda yang pertama itu 2018. 2018.
Oke. Jadi ini kalau di sana itu udah tahun keempat kan maksudnya. Itu memang saya menikmati masa-masa saya pemain koin pertama. Dan langsung berhasil. Iya, sekarang mungkin udah ada 55 koin kali di situ ya Mas. Dan laundrynya sudah saya jual. Udah jual? Sudah saya jual. Pada saat itu emang saya simple banget Mas. Belajar manual, belajar dadakan. Punya duit, saya bawa itu ke showroomnya Ipso itu, Speedfin tuh di Google. Saya butuh 150 juta saya cash. Sampai orang showroom tuh bingung, kalau kita transfer, saya adanya cash. Tidak ada mentor, tidak ada temen nanya, memang manual. Pada saat itu bikin promo, diajarin tempat kita beli koin tuh cuci gratis aja Kak. Tapi kita nggak mau gratis, kita mau ada berbayar supaya orang nggak sepele pada saat itu gitu Mas. Jadi kita bingung, lah cuciannya kok banyak banget. Saya sampai jam 12 malam Mas. Saya pernah malam tahun baru sampai jam setengah 12 tahun baru itu masih ngurusin cucian. Berapa mesin itu saat itu? Saat itu dryernya 4, washernya 3. Dryer 4. Jadi yang model stack letter U gitu. Oke. Itu kayak ngerasa pada saat itu mau nambah mesin aja. Qadarullah 2 tahun kita kena Covid kan. Tapi omset nggak langsung drop juga. Dari 60 ke 70 itu kita bisa masih tetap di angka 30-an. Jadi di tahun pertama itu saya kenal mesin, saya bisa maintenance sendiri. Cuman apa ya Mas, drain pump itu aja yang saya nggak boleh buka. Selain itu saya bersihin sendiri, diajarin bener-bener full. 1 tahun saya kenal banget mesin Speedfin. Nah di tahun kedua saya mulai berpikir lah, ketemu sama Bang Tepuh, dia datang ke tempat saya nawarin laundry carpet, yang sekarang ketua Asli Sumut. Beliau lah yang ngajak saya ke Asli. Mulailah saya kenal cuci sepatu, mulailah saya kenal Mas Yudhistira. Mas Dio. Yudhistira ada di situ, Kakak Yudhistira. Jadi sama Mas Yudi saya pernah ikut kelas beliau. Mas Dio di sini, di Medan ya? Di Medan. Oh, di Medan. Saya awal-awal nggak mau banget berorganisasi. Dibilang Ko Joni ini orang pertama yang ngajak saya. Kak, kalau sudah daftar di untuk kelasnya Mas Dio, gratis ikut Musda. Tapi saya prinsip tidak mau Mas, karena saya pernah berorganisasi. Saya ikut kelas, terus intens dengan Mas Yudi. Saya cari tempat, dapat di sini karena rumah saya nggak jauh dari sini. Langsung memang bulan 3 ya kita Covid, tapi itu udah plan. Tapi saya udah nggak bisa mundur gitu. Akhirnya bulan 3 itu saya tetap plan, bulan 5 kita grand opening. Mei 2020. Suami ngamuk itu apa ya bahasa Medannya? Ya, marah-marah lah. Kamu Kenapa sih kok apaan malah sih? buka di Orang semua panik, kamu buka usaha. Tapi saya nggak peduli Mas. Pada saat itu kita nggak kenal kalau mau grand opening itu pakai papan bunga yang rame biar orang melihat. Enggak Mas. Saya cuman grand opening itu seadanya, tidak ada macam-macam, ya datang udah. Besoknya kita buka, bingung mau ngapain, skillnya belum cukup. Akhirnya memang proses itu berjalan harus step by step, nggak bisa instan. Saya sih ngerasa proses batch ini panjang. Ketemu Mas Yudi, masih kurang yang ini. Akhirnya saya berpikir lagi, ketemu sama Mbak Leli. Sama Mbak Leli, poles yang ini semua jadi main. Setelah Mbak Leli cukup, akhirnya kok ada lagi ya Mas ya yang kurang gitu. Kebutuhan pelanggan sih sebenarnya yang nuntut kita jadi kayak harus berpikir, harus nyiapin semua yang mereka butuhin. Kita butuh untuk reparasi. Saya panggil itu. Kakak Syarif, sudah ada di YouTube saya semua. Kakak Leli ada di YouTube. Ini Mbak Leli belum disebut ya ini dia. Mbak Leli, Kerto, terus ini ada Kakak Syarif dari Majapahit Shoes and Bag Treatment. Mentor-mentor itulah yang akhirnya saya kombinasi semuanya tuh Mas. Sampailah jadi satu bag ini, saya ngerasa hari ini saya pede banget dengan bags Medan. Gitu. Saya yakin dengan lokasi saya yakin dengan tim saya yakin dengan layanan saya, dan saya yakin sekali dengan pengembangan ini memang untuk kebutuhan masyarakat. Luar biasa. Iya. Oke. Bags berarti dari tahun 2020 ya ini Bags ada. Berarti sebelumnya memang laundry coin dulu. Terus akhirnya lahirlah Bags. Bisa melihat ya teman-teman bahwa beliau habis ikut kelas langsung eksekusi, langsung action. Tapi kerennya adalah beliau mengumpulkan 3 suhunya untuk laundry sepatu ada di sini. Akhirnya sekeren apa ini? Nanti kita langsung ke belakang seperti apa. Terus kita nanya dulu, omsetnya berapa ya Bags sekarang? Wah, omset bertahap sih Mas, artinya kan kita nggak ujuk-ujuk dapat 40 juta, nggak ujuk-ujuk. Jadi dari awal kelihatan sih memang pergerakannya itu bagus. Dari awal tuh kita langsung dapat 5 juta, baru perbaikan ini kita dapat lagi. Jadi ada layanan ini itu saling support gitu. Saya juga sekarang nerima reparasi tas gitu kan. Walaupun kita belum full pengerjaan, tapi bahan semua kita yang nyiapin. Kita hanya ngasih, Ibu tolong jahit ini, kita desainin. Jadi pelanggan itu langsung ke kita.
40 juta kali ya, 30 juta masih di angka itu. 30 sampai 40 juta. Saya berharap range-nya. Bex itu bisa 120 juta. 150 juta. OTW sedekah berapa Ji? 55 juta satu Oh, bulan. siap. Keren. Doain ya Mas. Oh, Yus pasti lah kita support. Apa yang saya nggak support? Beliau nanya berapa kali kalau chat, Mas, saya butuh pelatihan ini dengan siapa ya, Mas? Iya, saya pernah nanya Mas Syarif ya, gitu. Langsung diundang, langsung diajak jalan-jalan ke Danau Toba. Wih, keren. Saya percaya Bex ini nggak sendirian, Yes. gitu loh. Saya dengan Mas Yudis awal-awal belajar, saya tidak menuntut banyak apa yang dikasih Mas Yudis, dan ketika saya ngerasa oh masih butuh ini, saya boleh ya ke yang lain. Sama Mbak Lili juga begitu. Ketika sama Mbak Lili ini udah full, udah semuanya dia kasih, dia sampai hari kita hubungan baik, kita kemana jalan sama-sama. Saya boleh tuh ngubungin Mas Syarif. Sama Mas Syarif juga masih ya, gitu kan. Saya sampai gini, Mas Syarif bisa kasih apa nih lagi selain ini? Aku nanti ke Medan lagi, kita belajar bikin cleaner. Dan saya memang Mas nggak fokus pada satu produk sih. Artinya mana kawan-kawan yang bisa support ya udah. Gitu. Oke. Kita bisa lihat bahwa omset 30-40 juta itu juga nggak gampang teman-teman. Jadi memang ada prosesnya. Beliau tadi sampaikan bahwa pengembangan produk, pengembangan dari layanan itu juga penting. Iya. Boleh diceritakan dong resiko-resiko dari bisnis ini? Karena tadi kan yang kita lihat kan manis-manisnya aja, ya 5 juta, tiba-tiba Iya. 30-40 juta. Pernah nggak sih kita ganti sepatunya orang atau tasnya orang rusak dan sebagainya? Mungkin Pernah pasti dong. pernah kan? Pasti pernah. Boleh dijelaskan? Kita pernah ganti tas satu kali, harganya kalau nggak salah 5 juta. 5 juta. 5 juta. Sepatu Lima. itu 1.500.000 dan punya Pak Polisi. Punya Pak Polisi. Oke. Nah, sepatu itu gini, jadi Mas semua yang saya alami itu ada historinya ketika saya kenapa panggil Mas Syarif, kenapa saya mau sama Mbak Lili itu sebenarnya ada gitu loh rentetannya. Iya, iya. Pernah nerima, konsumen itu nerima reparasi, artinya, Kak ini bisa nggak tolong dilemin? Bisa nggak tolong? Seolah-olah Bex ini udah semuanya bisa, dan kita nggak mau dong Mas bilang nggak bisa, malu ya gitu. Gengsi dong. Gengsi satu, terus dia ngerasa karena dipaksa itu jadi kayak ngerasa ya udah Bang kita bantu. Awal-awal admin itu Azizah tim itu ngerasa gak enak Bun, kayaknya minta tolongnya serius banget, ya udah kita nanti kasih aja ke yang lain. Jadi kita oper pada saat itu Mas. oke, Kita dioper cari dulu. di mana tukang sol sepatu ya kok ya, di mana yang paling dekat ada, tapi pinggiran jalan. Ya tahu sendiri orang jualan di pinggir jalan kayak gimana. Sepatu yang kita suruh lem, dia jahit. Oke. Saya pada saat itu bodoh banget Mas. Oh Bang makasih dijahit, Keren. jadi kuat, jadi keren. Tapi begitu nyampe, Bang dengan PD-nya itu orang Medan ya Mas ya. Bang udah siap, pokoknya keren, kita kasih. Ih Kak kok dijahit ya Kak ya? Kita mulai panik Mas. Pada saat awalnya kita tuh kayak ngerasa Bangga. bangga Keren. banget ya, udah segitunya pelayanannya gitu. Dia minta lem kita jahitin. Kenapa dijahit? Kan bagus Bang biar kuat. Bukan Kak, di bawahnya ini Kak kalau ada jahitan itu kan ada resapan air Kak. Karena ini bahannya boots. Masya Allah. Itu ya Bang, saya baru tahu Mas. Oke. Setelah itu kita kayak Bang tinggal dulu ya, kita coba revisi. Ya udah Kak nggak apa-apa. Dia pulang, kita cari solusi, nggak ada solusi kecuali dia sampai bilang boleh Kak carikan aja tapaknya kita ganti. Pokoknya dia nggak marah nggak apa, dan dia paham kita memang nggak punya kemampuan di situ. Di situ Mas saya mikir, Oke. ternyata orang yang datang ke sini tuh punya harapan yang kita itu memang bisa bantu. Oke, ekspektasinya udah Iya. tinggi ya berarti. Muncullah ide kita harus belajar reparasi. Oke, keren. Muncullah nama, saya tanya Pak Ketum ya, Mas Syarif. Mas Syarif. Hubungin seminggu datang, nggak perlu lama karena memang pada saat itu jadi kayak ngerasa datang kita nggak punya skill di situ kan. Oke. Gitu. Itu kayaknya udah 6 bulan dia baru datang lagi. Kak gimana sepatuku? Abang kita ganti aja deh, kita nggak nemu sepatu yang tapak yang seperti ini. Nego 1,5 juta. Harusnya berapa itu harga sepatunya? Kayaknya 3-4 jutaan. 3 jutaan mungkin ya. Dan sepatunya itu sebenarnya udah jelek, tapi resiko itu kan di kita. Di situ saya ngerasa tidak akan lagi ngoper-ngoper barang. Terus saya mau nanya sesuatu, apakah memang 30-40 juta itu emang ada kaitannya dengan orang ini? Nah ini kita lihat teman-teman. Mak Betty. Oh Betty. Aduh, capek kali aku baru nyuci sepatu sama tas tadi lah. Pegel-pegel pinggangku, tidurlah dulu aku ah. Aduh! Eda! Di mana aku nih, Da? Ini di Johor, Da. Di Bex. Enggaknya kau di atas langit. Hah? Bex? Iya, Bex.
Tempat usaha laundry sepatu, tas, helm, dan lain-lain. Terlengkap dan terpaten di kota Medan, Mak Bet. Ih, baru tahu aku dah kalau ada jasa cuci tas, sepatu, stroller baby. Ya ampun, kampungan kali aku ya. Ih, kemana aja ya, Dak? Inilah salah satu usaha yang menjanjikan, Dak. Apalagi di masa pandemi gini. Boleh juga ini buka di kampungku, Dak. Kayak mana caranya, Dak? Bisa ajarin aku? Bisa kali lah, Mak Bet. Jangan sanksi. Kalau minat, kami bisa bantu untuk usaha laundrynya. Mau usaha laundry apapun, bisa. Biar kami yang ngurus. Betul kok ya, Dak. Belum ada di kampungku ini. Janji kau bantuin aku ya. Janji, Dak. Jangan takut. Ayo, tanda tangan kontrak. Cuci tas dan sepatu premium. Luar biasa loh, sampai ada kepikiran pakai endorsement si Mak Betty ini gimana? Mungkin bisa diceritakan. Bex paling jarang ngiklan di IG, paling jarang ngiklan kemana-mana. Saya pakai ngiklan di IG, IG Ads ya. Bisa dihitung kayaknya cuma 3 kali mas selama berapa tahun ini. Jadi saya mikir, kita mau ngiklan apa ya yang nggak ngerasa ikut-ikutan. Saya mikir kan, apa ya yang kita ngiklan sekali, tapi besar efeknya. Iya. Ya, ini kan orang asli sini ya? Iya, Mak Betty orang Medan, orang Binjai. Jadi saya coba cari ide, mentok. Nggak tahu ya kenapa pada saat itu, yuk kita coba Mak Betty. Karena kita ngerasa Mak Betty itu semua kalangan. Anak-anak oke, orang tua oke, ibu-ibu oke, bapak-bapak oke, abang-abang oke gitu. Jadi karena dia anak muda. Nah, waktu Mak Betty dateng 894.000 follower. Ngeri. Terus. Mana? Jadi efeknya Mak Betty itu awal-awal nggak kelihatan sih, Mas. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dan Saat itu video masih omset berapa? Maaf. Masih omset di angka 20. 20-an? Nanti naik, turun gitu. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada kontribusi dari iklannya itu tidak ada. Memang murni. Kenapa? Jadi saya membiasakan tim itu nanya, admin itu nanya, tahu Bex dari mana? Masih orang menjangkau kita lewat Instagram. Berarti kan Instagram juga 50% ya masih untuk support gitu. Saya Mak Betty waktu itu dadakan, dia datang ke sini, masuk ke feednya itu, ngaruhnya itu hanya orang followers ngaruhnya followers itu justru ketika dia nyuci di sini. Pada waktu dia ngiklan nggak terlalu, tapi setelah itu baru mas orang penasaran. Jadi jangka panjang ternyata sampai hari ini pun kita masih bisa pakai terus kan, naik lagi gitu. Jadi efeknya efeknya dulu deh. Efeknya itu memang banyak yang datang itu, tiba-tiba ada WA, Kak kita dari sini, syukur kali ada tahu dari Mak Betty gini nonton YouTube-nya Mak Betty gitu. Banyak sih mas, efek pasti ada, nggak mungkin ya uang segitu sia-sia nggak. Tapi uang segitu itu berapa sih? Boleh, endorsement berapa? Kasih kode tuh. Karena kalau 40-an sih. 40 juta. Iya, 40 jutaan. Dia ngasih apa aja? Dia ngasih video full di sini, aktivitas full, kita bikin berapa konten, menit? idenya dari mereka. Durasi? 1 menit. 1 menit. Toh, 3 menit. Oh, 3 menit. 3 menit. Oh, iya. Pakai. Nah, itu pun ide mereka, Mas. Jadi kita itu kayak mereka yang menentukan, Bu, maksudnya di sini aja supaya ini gitu. Jadi nggak kita yang menentukan. Berarti mereka menganalisa juga iya, ya? jadi sama, dia tanya kita mau apa nih yang mau dimunculkan. Makanya ide video itu pun mereka, Mas. Keren. Gitu. Kita tinggal nyiapin tempatnya dan itu cuma 3 jam siap bikin videonya. Ya udah biasa. Udah biasa. Jadi kalau pengen nonton videonya ada di sini, teman-teman. Iya. Linknya ada. Oke, sip. Jadi setelah Mak Betty, kita lebih gampang mas. Kalau kita apa-apa, kita hashtag kita masuk ke Mak Betty, kita apa sih istilahnya namanya sih? Gaptek saya mas. Apa itu? Ngetek Bang Arif dia naikin. Sampai hari ini jadi kayak ada hubungan baik terus gitu. Terlepas dari hubungan kerja itu, ada juga hubungan baik yang kita bangun sampai dengan hari ini. Keren sekali. Ini bahas baru Bex doang loh teman-teman. Iya. Kita mau bahas yang lain nggak kira-kira? Gimana kameramen, tetap kita jalan-jalan? Kita jalan-jalan biar nggak di sini aja spotnya. Jadi ini ruangan ukuran berapa? 2,8 kali 6. 2,8 kali 6, nggak sampai 3 meter loh lebarnya. Kali 6. Iya. Omsetnya 40 juta. Pikir-pikir. Bisa lah. Nggak, maaf.
Jadi kalau laundry premium sekalian total aja. Ini tempatnya adem, nyaman. Ini ada sintetis di sini, Iya. ada sofa. Oke, kita akan lihat-lihat. Terus simple kayak gini, warnanya match deal banget. Hitam putih. Kita ada kuning ya, karena kita ada ada kuningnya kuning. akhirnya. Bek, keren ya. Kelihatan Ya, premium. bags ini dulu yang kasih Mas Yudis loh. Yudis, keren. Mentor pertama. Mas Yudis keren. Oke. Make simple with Mas Dio ya. Yes. Kalian dia siap. Seperti apa di belakang? Nah, ternyata di sini ya berarti ya. Tempat untuk storage-nya di sini Iya, semua. ini produksi yang sudah selesai dan siap ambil. Semua karyawan harus bisa nyuci, harus bisa di depan, harus bisa quality control, harus bisa di point juga tuh. Wih, ada Masuk cetak-cetakan, ada Jadi- nomornya, nomor 41. Kita lihat di sesi berikutnya untuk melihat laundry coin. Jangan kemana-mana teman-teman, kita akan lanjut ke teman-teman sudah bisa menyelesaikan cucian 7 kilo. Dan sudah terbukti. Kamu terus nyariin omset terus. Omsetnya berarti